Tes tes sebelumnya suara aku masuk nggak ya teman-teman? Masuk Oke, real aman. oke, siap. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati pengajar kita pada hari ini yaitu Kak Grace dari Angkatan 24, serta rekan-rekan peserta yang saya banggakan. Selamat datang semuanya di dalam acara EF Learning atau kegiatan belajar bareng untuk mempersiapkan diri pada evaluasi akhir semester di semester genap ini. Sebelumnya kenalin, nama aku Ariel yang akan bertugas menjadi moderator pada acara kali ini. Sebelum kita melangkah ke agenda selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan kegiatan kita pada hari ini. Jadi pertama yaitu ada pembukaan yang dimana sedang berjalan sekarang. Kedua ada pemaparan materi dari Kak Grace. Lalu yang ketiga ada diskusi dan juga tanya jawab. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pengajar kita hari ini yaitu Kak Grace dari Angkatan 24. Oke, halo semuanya. Oke. Terima kasih banyak untuk teman-teman dari Riset Ilmuwan yang udah ngasih pembukaan yang oke banget. Oke, pada hari ini kita bakal belajar bareng tentang MRV atau matriks dan ruang vektor. Dan perlu di disclaimer lagi karena kita sama-sama belajar. Jadi eh aku harap kalau misalnya teman-teman ada yang perlu didiskusikan atau mungkin aku ada eh, kelewatan atau mungkin ada kesalahan boleh banget dikoreksi ya guys. Nah, jadi kita langsung aja untuk kalau aku bakal ngebahas soal tahun 24 di angkatan aku. Di angkatan aku kemarin itu aku diajarin sama Pak Andiko dan Pak Andiko itu ngajarinnya itu secara ngadain UASnya itu secara offline. Jadi kurang lebih soal itu sebenarnya ditaruh di papan tulis, tapi ada temen aku yang tulis di apa? Tulisin di kertas. Jadi ini ke aku ubah ke bentuk ini. Kelihatan jelas ya? Kelihatan jelas gak untuk soalnya teman-teman? Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau mungkin aku jelasinnya terlalu cepat atau gimana gimana, boleh raise hand dan atau enggak tulis di kolom komentar di bawah. Asik. Oke, langsung saja. Kita bakal ngebahas 3 soal hari ini. Jadi kita mulai untuk soal pertama yaitu soal vektor dan dot product. Jadi untuk soal pertama ini tuh ngebahas tentang dua vektor yang berkaitan dan bisa dikatakan dua vektor ini tuh eh, ortogonal. Ya, ortogonal. Nah, ortogonal itu apa sih? Ortogonal itu lebih apa ya? Apa? Akrab di kita ketahui itu dia itu suatu garis yang tegak lurus satu sama lain. Nah, ortogonal itu jika dihasilkan dari perkalian dari titik atau dari dot produknya itu sendiri, keduanya itu harus sama-sama dengan nol. Jadi si ibarat ya A dikali B A dot B itu tuh harus nol. Itu baru dikatain ortogonal. Nah, dalam soal ini kita disuruh nih untuk apa ya dot produknya dari si A sama si B ini ibarat si A dan ini si B. Jadi kita eh, bisa gunain untuk ya jadi kita bisa dari dot program ini bisa dapetin nih. Ini tuh bisa nggak ya ortogonal atau bisa nggak sih ini tegak lurus. Nah, jadi kalau misalnya nih ada ibarat nih ada A, isinya itu ada A1, A2 sama A3. Nah, kalau B-nya itu isinya B1, B2, dan B3. Nah, kalau misalnya nanti kita pakai dot product, berarti A kali B, itu bisa kita bikin jadi kayak perkalian gitu. Jadi kayak A1 kali B1 ditambah dengan A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Nah, dan eh, hasil ini itu bisa membuktikan bahwa itu si ortogonal. Berarti A kali B itu harus nol. Nah, jadi kedua faktor itu tuh harus nol. Oke, tanpa berlama-lama lagi daripada kalian bingung, jadi aku langsung jump in ke soalnya.
Nah, jadi di soal itu dikasih tahu kalau misalnya eh U itu tuh X 1,1 sama 2 dan P-nya yaitu 2 min 3 dan 4. Nah, di situ diketahui nih kalau misalnya U sama V-nya, U dot V itu adalah sama-sama dengan 0. Berarti kita disuruh mencari nih, apakah apakah iya ini tuh bisa tegak lurus gitu. Dan disuruh tentu ini X-nya berapa. Oke, U sama V-nya udah dapat. Nah, kita bisa implementkan yang ini, yang rumus yang ini untuk jelek banget. Bisa nggak sih? Oke, ini kita bisa implementasikan yang ini. Set, set. Alright. Nah, itu tuh bisa implementasikan ke U sama V. Karena kebetulan sama-sama tiga juga ya, dan juga dua vektor ya. Nah, jadi kita langsung aja implementasiin U dot V itu sama dengan eh ini kan ibarat A1, A2, A3. Ini B1, B2, B3. Jadi kita bisa langsung eh apa ya? Langsung merapatkan diri aja ya. Jadi kayak ini X terus dikali 2 terus ditambah 1 sini min 3 terus ditambah 2 kali 4. Ya. Nah, ya, X kali 2 itu 2X ditambah ini jadi min 3 terus 4 kali 2 itu 8. Nah, 2X terus min 3 ditambah 8 itu jadinya 5 dan eh karena kita mau membuktikan A dot B itu 0 atau bisa dibilang U dot V itu 0, berarti kita bisa bikin sini 2X tambah 5 sama dengan 0, di mana 2X kita pindah ruas jadinya min 5 dan X sama dengan min 5 per 2. Nah, kita dapat nih X-nya min 5 per 2. Jadi bisa kita bilang X-nya itu min 5 per 2 agar U dan V-nya, aku kotakin aja. Kita pakai X-nya ini, min 5 per 2 ini, agar U dan V itu saling orto ortogonal. Nah, jadi eh kita dapat nih si X-nya itu apa ya? Ortogonal. Nah, apakah iya min 5 per 2 itu bisa menjawab kalau misalnya ini ortogonal? Nah, dengan pembuktiannya adalah, jadi ini X min 5, X, eh, X sama dengan min 5 per 2 ini real bisa ngebuat ortogonal atau enggak sih? Jadi kita buktikan adalah dengan memasukkan si X itu ke sini, ke persamaan yang ini. Aku warnain pink aja. Ini ke sini. Nah, kita kita coba masukin nih. Kan ada X di sini. Kita coba masukin. Apakah iya dia akan menjadi nol ya? Nah, jadi kita masukin aja U oke, U kali U dot V X 2 kita kita tulis ulang dulu aja ya. 1 min 3 tambah 2 kali 4. Nah, X-nya kita masukin nih si min 5 per 2 nih. Min 5 per 2 ini 2 tambah 1 min 3 2 sama 4. Oke, udah nih, udah kalian kerjain aja kayak biasa. Ya ini 2 2 sama 2 bisa modiar min 5 tambah ini jadi min 3, ini jadi 8. Min 3 ditambah min 5 ditambah min 3 itu jadi min 8 ditambah 8 menghasilkan 0. Berarti U U
dot V sama dengan nol. Berarti mereka ini bisa ortogonal atau tegak lurus. Begitu teman-temanku untuk pertanyaan nomor satu. Easy bukan? Pasti easy lah. Sampai sini ada teman-teman yang masih bingung-bingung. Kalau aman, kasih emot jempol. Oke, I see. Yo, yo, ada lagi teman-teman yang masih mungkin belum apa. eh, Oke, kalau misalnya aman semuanya, tak lanjut lagi. Oke, untuk nomor satu itu easy banget ya. Jadi aku harap teman-teman pada paham, pastinya paham, aku yakin. Nah, nomor dua itu adalah kombinasi linear. Kalau misalnya aku lihat-lihat dari apa ya, dari soal-soal tahun-tahun sebelumnya, kombinasi linear ini tuh sering banget masuk ke soalnya. Kalau misalnya yang tadi itu, yang nomor satu itu juga sering masuk ya. Palingan angkanya aja diubah. Kalau yang dua itu juga sama. Kombinasi linear ini sering masuk. Nah, untuk soal nomor dua ini adalah ngebahas kalau misalnya diketahui di sini itu ada U, P, dan W. Ini yang kita disuruh tentukan apakah vektor W merupakan kombinasi dari U dan P. Jadi kalau misalnya iya, tentukan dong kombinasi linearnya gitu kan. Nah, jadi dalam vektor W itu disebut kalau kombinasi linear dari vektor U dan vektor V itu jika terdapat ada skalar A dan B. Skalar A dan B itu kita disuruh nyari. Jadi bisa ditulis kalau misalnya W sama dengan A U ditambah B dan V. Nah, kita tuh disuruh nyari untuk nyari si A sama si B. Mudahnya gitu. Jadi, artinya kita itu ingin ngetahui nih, kalau misalnya W itu dapat dibentuk gak sih dari perjumlahan atau perkalian dari skalar yang terdapat di U dan V. Nah, biar gak bingung ya, kita langsung aja. Jadi, kita pakai si ini, si rumus yang ini. Nah, kita langsung aja. Ini A, ini U ditambah eh, B dan V sama dengan W. Nah, kita kan U sama V-nya udah dapat nih. Ibarat kita tinggal tulis aja A, U-nya itu 2,4 ditambah B itu V-nya min 2,2 dan W-nya juga ada. Jadi ada 8,10. Nah, gitu. Nah, ini tuh tinggal apa ya? Tinggal dioperasin aja. Ini A-nya ini dimasukin ke dalam ini semua, B-nya juga. Jadi di sini tuh ada 2A sama 4A. Terus ini kita ke dalam kurangin dulu aja. Terus tambah min 2B, 2B. Set, set, tambah 8,10. Oke, udah gini kita apa ya? Ibarat ibarat ini tuh kayak disesuaiin lah kayak X sama X, Y sama Y gitu. Jadi kayak ini sama ini dan ini sama ini gitu. Jadi set set ah, hapus dulu. Tidak ingin eh oke sorry. Oke. Jadi di situ kita ketemu sama 2A terus ini sama ini ya ini plusnya dikaliin ke dalam ya guys. Ini cukup berpengaruh plusnya. Kalau kalau di sini kan plus jadi kayak agak kurang berpengaruh ya. Tapi kalau misalnya di sini min itu berpengaruh banget. Apalagi kalau misalnya ini min terus dikali min 2B kan jadinya 2B positif kan. Jadi ini tuh nggak bisa diignore dan plusnya ini untuk si yang ini gitu. Terus jadinya dapat 2A kurang 2B sama koma 4A ditambah 2B. Sih sama dengan 8,10. Nah, gitu. Terus
setelah disesuaikan. Jadi kan ini tuh tim X dan ini tim Y dan ini X dan ini Y. Jadi kita sesuaikan. Berarti 2A dikurang 2B sama dengan 8 dong. 4A ditambah 2B itu sama dengan 10. Nah, dari sini teman-teman, kita bisa melihat kalau ini tuh bisa disederhanakan. Jadi lebih baik disederhanakan saja biar lebih mudah. Jadi ini bisa dibagi yang awal persamaan satu itu, bentar, persamaan satu, ini persamaan dua. Persamaan satu itu bisa disederhanakan dengan dibagi dua. Itu jadi aku garisin dulu aja. Ini A, ini kurang B, ini berarti ini 4. Nah, ini tuh bisa dibagi dua juga. Jadi sini 2A ditambah B 5. Begitu. Nah, langkah selanjutnya ngapain lagi nih? Nah, jadi karena kan tadi aku bilang kita tuh disuruh nyari A sama B. Dengan ada persamaan kayak gini, berarti udah easy banget dong untuk kita ngecari A sama B-nya. Nah, aku pakai persamaan ke satu. Ini masih persamaan ke satu juga ya guys, tapi udah disederhanakan. Aku kasih di sini sederhanakan. Oke. Nah, jadi satu sama ini juga deh sederhanakan. Nah, ini yang disederhanakan ya maksudnya persamaan satu sama persamaan dua. Nah, jadi aku pakai persamaan satu nih yang udah disederhanakan. Jadi A kurang B sama dengan 4. Nah, aku bisa dapetin B dari sini. Itu mi B 4. Ini A kan positif sini. Pindah ruas jadinya min A. Terus, ini kan masih min B ya. Kan gak enak nih ada negatifnya. Jadi kita bisa pindah B sama dengan min 4 tambah A. Nah, ini tampilannya kurang enak. Jadi kita tinggal ganti aja A kurang 4. Nah, udah dapet nih. B A kurang 4. Nah, setelah itu kita substitusikan ke persamaan kedua dengan cara aku garisin dulu. Itu ada kita pakai persamaan kedua 2A tambah B sama dengan 5. Nah, 2A ditambah kita masukin nih si B-nya. Berarti ini ada A dikurang 4 sama dengan 5. Atau bisa langsung aja tambah A ini dikurang 4 sama dengan 5. Terus 2A tambah A, yes, 3A, bener banget. Ini min 4-nya pindah ruas. Jadinya 5 tambah 4. A ada 3, 5 tambah 4 berapa? Ya, 9. A, 9 bagi 3. Ya, 3 dong. Nah, A-nya dapat guys, 3 nih. Kita cari nih B-nya. Pakai persamaan satu aja, biar lebih mudah. Ini, gimana cara bedanya nih? Gini aja deh, aku garis ini. A kurang B sama dengan 4. A-nya 3 kurang B sama dengan 4. Min B ubah posisi 4 kurang 3. Terus ini min B 4 kurang 3 itu 1. Ini ada B-nya jadi ini min 1. Oke. A-nya 3, B-nya min 1 nih. Kita udah ketemu nih. Apa? Persamaannya. Jadi kita udah bisa bikin kombinasi linearnya adalah ini aku jawab kombinasi linear. Tadi kan W sama dengan A, U tambah B, V. Berarti A-nya itu 3, U dikurang 1, V gitu. Sebenarnya kalau misalnya dikurang V juga nggak apa-apa ya. Jadi kayak ini alternatif aja. 3U kurang V juga nggak apa-apa. Terus eh, eh, pembuktian nih. Kalau pakai keinginan kan kayak emang bener ya, emang benernya 3U kurang V itu kombinasi linear dari W. Dan apakah benar kalau misalnya kalau vektor W ini itu merupakan kombinasi linear dari U dan V. Kita buktikan ya kan. Pastinya harus ada pembuktian ya enggak sih? Nah, A-nya itu sama dengan 3. Terus B-nya itu adalah
min satu. Tadi kita dapat segitu kan? Nah, W-nya berarti A, U ditambah B, V kayak tadi. W berarti 3 U ditambah min satu V. Ya, atau kayak tadi juga nggak apa-apa. Terus W itu sama dengan 3 kali U. Berapa U ya? U-nya, sorry. U 2,4. U 2,4. Ini aku langsung min aja ya. Min. V-nya itu ada min 2,2. Min 2,2. Oke. Tinggal apa? Ya, tinggal kali ke dalam aja. 3 kali 2, 6. 3 kali 4, 12. Nah, ini dong yang aku bilang tadi, guys. Kalau tadi itu kan positif masih bisa enak ya, di-ignore gitu. Kayak tidak diperdulikan itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau min itu berpengaruh banget nih. Kayak contoh min min kali min 2 jadi positif 2 dong. Min dikali 2 jadi min 2. Jadi gitu. Nah, jadi eh, jangan terlalu jangan tidak terlalu diperdulikan gitu lah ya. Nah, mm, setelah dari situ kita itu tinggal ngejumlahin. Karena kan sorry sorry. Set, set. Oke. Nah, terus eh kalian tinggal ngejumlahin nih masing-masing dari si ini X-nya sama si W-nya. Jadi 6 tambah 2 berapa? 8. 12 kurang 2 berapa? 10. Nah, bukan sulap, bukan sihir, W-nya sama, guys. Nih, sama kayak soal. W-nya itu 8 sama 10. Berarti W yang kita hasilin dengan cara yang ini, yang A sama dengan 3 dan B sama dengan min satu, itu ngejawab bahwa si W-nya adalah termasuk kombinasi linear dari si U. Maka W merupakan kombinasi linear dari U dan V. Jadi ya ibarat si W ini diajak lah ke pertemanan si U sama si V gitu. Jadi bisa dibuktikan kalau si W ini tuh real 8,10 dan dia bisa termasuk dalam si U dan V dan termasuk dalam kombinasi linear dari kedua faktor tersebut. Begitu untuk soal nomor 2, teman-teman. Mungkin ada yang ketinggalan atau ada yang tadi aku kelewat, ada yang kurang paham sama penjelasan aku, boleh banget dikasih tahu. Kalau misalnya udah paham, kayak biasa guys, kasih apa? Kasih emot jempol. Ariel udah, Yes Kalora udah, Vincentius udah, Tora udah, Zaki udah. Yuk lagi 10 orang lagi nih. Info-info, jempolnya mana? Olivia udah, Sekar udah, RK udah, Maida udah, Iksan udah, absen ya guys. Oke, oke, oke. Oke, Meisha udah, oke. Efrem udah, oke. Udah teman-teman, oke berarti paham, paham, paham. Keren, 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 keren. Oke, ini ya soal terakhir. Nah, ini tuh soal terakhir. Jadi, ini tuh soal ketiga ini tuh bisa cepat digunakan ketika ini tuh himpunan ortogonal. Karena pertanyaannya gini, oke, diberikan, ini diberikan bahwa ada dua himpunan, yaitu U1 dan U2. Jadi kita disuruhkan tentukan apakah himpunan U1 dan U2 merupakan himpunan ortogonal, dan jika tidak, lakukan proses ortogonalisasi merupakan metode Gram-Schmidt. Nah, ini aku nggak salah guys, itu beneran namanya Smith, bukan ya memang agak sulit aja. Nah, eh kayak tadi aku bilang, himpunan ortogonal itu bisa di-achieve ketika himpunan itu menghasilkan nilainya nol. Berarti 1 sama U2 itu bisa menghasilkan nol. Jadi tujuannya itu
di apa ya, di soal ini tuh lah, tujuannya itu adalah untuk mengubah dua vektor ini menjadi dua vektor yang baru yang ortogonal. Apakah perlu kita melakukan Gram-Schmidt itu? Nah, jadi kita buktikan. Kita cek. Kalau misalnya ini ortogonal, maka selesai lah kita. Udah langsung selesai nih. Langsung tamat kita EF learning-nya. Nah, ortogonal kita coba ya. U1 itu harus nol. U1 dan U2 ya. Sorry banget kalau misalnya ini kayak V. Nah, kita hitung nih. Hitung. Keluar ya gitu. Kayak kayak tadi ini 1 min 1 nol dot 1,0,1. Nah, di apa ya? Disesuaikan. Ini kayak ibarat ini X, ini Y, ini Z. Nah, ini juga ini X, ini Y, ini Z. Yes. Oke. Nah, udah ketemu nih apanya himpunannya. Kita tinggal mencocokkan kayak soal pertama tadi. Kita tinggal cocokin nih. Kita tinggal dempet-dempetin. Dapat 1 kali 1 ditambah min 1 nol. Eh, nol ditambah 0 kali 1 sama dengan 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 1 bab 1. Berarti udah bisa dibilang dong. 1 tidak sama dengan 0. Berarti ini tidak ortogonal. Nah, berarti kalian masih harus mengerjakan ortogonalisasinya dengan menggunakan metode Gram-Schmidt. Karena tidak ortogonal. Jadi kita langsung aja. Nah, setelah kita udah tahu nih kalau misalnya eh, himpunannya itu tidak ortogonal. Nah, kita itu pakai eh, sorry, rumus Gram-Schmidt-nya itu adalah yang pertama itu adalah kita pakai V1 sama dengan U1. Yang kedua adalah V2 sama dengan U2 dikurang proyeksi. Eh, ya proyeksi dari V1 dan U2. Maksudnya proyeksi itu apa? Nanti aku jelasin. Nah, jadi kita kita terapkan dulu ya yang nomor satu. V1 itu sama dengan U1. Berarti kita bisa bilang nih, berarti V1 itu berarti isinya dari U1. U1 itu isinya apa? Yes. 1 min 1 dan 0. Nah, berarti kita ngambil vektor yang seadanya itu. Kita ngambil himpunan U1 gitu. Jadi untuk bisa gunain V1-nya gitu. Nah, ke langkah kedua yang kita lakuin adalah kita bakal ngubah si U2-nya ini agar dia itu tegak lurus gitu loh sama V1. Di mana itu tegak lurus juga sama dengan himpunan U1. Kalau misalnya nggak ortogonal, berarti dia nggak tegak lurus dong. Berarti ada satu sisi di mana dia itu kayak berbeda arah gitu. Dia nggak menunjuk ke eh, V1 atau U1 kita bisa bilang. Jadi kita menggunakan proyeksi yang kayak aku bilang. Jadi fungsinya proyeksi itu adalah biar si V2-nya itu dan V2 dengan bantuan si himpunan U2 itu bisa terproyeksi dan bisa tegak lurus gitu. Jadi rumus proyeksi untuk mendapatkan proyeksi adalah dengan menggunakan rumus proyeksi V1 karena kita mau proyeksi ke V1 dan menggunakan himpunan U2 sama dengan U2 dikali V1 per V1 kali V1 satu gitu. Santai aja, ini gampang kok dijelasin. Coba kita fokus ke pembilangnya dulu. Ini aku bikin ini U2 dikali V1. Nah, sama dengan U2-nya berapa? 101. Oke. U2-nya 101 dot
V1-nya itu tadi udah sama dengan U1, berarti udah dapat 1 min 1 sama dengan 0. Yang ini, yang ini. Cekling. Gitu. Ya udah, udah deh. Nah, terus disesuaiin lagi nih. Kita kaliin lagi nih. Itu adalah 1 ditambah 0 kali min 1 ditambah 1 kali 0. Nah, dari sini kita udah langsung tahu ya. Jawabannya itu 1, 1, 1, 1, 1, 1 tuh. Itu tuh jawabannya 1 gitu. Nah, terus ya 1 kali 1 1 ditambah 0 kali min 1 0 ditambah 1 kali 0 0. Ya, jawabannya 1 lah ya guys. Nah, terus terus untuk penyebutnya itu adalah V1 kali V1. Berarti itu kita fokus ke V1-nya. Itu ya berarti 1, min 1 kali koma 0 dot 1, min 1 juga koma 0. Ya sesuaiin aja ya, ibaratnya kuadrat ini tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. Terus ya ini sebenarnya bisa diignore ya, kayak ya 0 sama 0 ya sama 0 gitu. Ini 1 terus tambah 1 ini jadi 2. Udah. Jadi kembali ke rumus lagi, kita udah dapat udah V1-nya aku U2 kali V1, V1 kali V1 kali V1. Ini berarti pembilangnya tadi itu 1 dan penyebutnya itu 2 kali V1. Terus setelah udah kayak gitu sama dengan setengah dikali V1-nya berapa ya tadi? Oh itu 1, min 1, 0. Nah, tinggal dikaliin ke dalam. Setengah kali 1 setengah. min 1 kali setengah min setengah. Setengah kali 0 0. Nah, kita udah dapet nih si pro proyeksinya. Proyeksi dari proyeksi U2 terhadap V1 gitu. Nah, setelah kayak gitu, duh, oke. Terus selanjutnya adalah kita pakai yang V2 tadi. Gak susah ya. V2 U2 dikurang proyeksi. Oke. Itu sama dengan U2 dikurang proyeksi V1 U2. Nah, tadi tuh U2-nya ada 101. 101. Oke. Terus dikurangin sama proyeksi V1 U2, yaitu yang ini. Untung kelihatan 1,5. Wah, 1,5 dikali 0. Yes, yes, yes. Tinggal ini minnya dimasukin ke dalam. 1,0,1. Terus ini jadinya min setengah, 1,5, terus tinggal disesuaikan aja. Terus kayak di ini sama ini sama ini, dan ini sama ini. Jadi tinggal di apa ya? Tinggal ditambahin. Sorry sorry banget, aku salah, aku kurang ini. Aku aku ini, tambah. Sorry banget aku lupa. Jadi tinggal ditambahin satu sama lain.
Satu tambah min setengah. Jawabannya setengah. Nol tambah setengah. Setengah. Satu tambah nol. Satu. Nah, udah. Jadi kita dapat setengah, koma setengah, koma satu. Itu udah bisa memenuhi kalau misalnya itu dia udah berhasil melakukan ortogo, apa tadi sih? Orto, ortogonalisasi gitu. Tapi apakah iya dia bisa mencapai ortogonal? Kita buktikan. Buktikan. Buktikannya pakai apa nih? Pakai V1 kali V2 dot V2. Nah, V1-nya adalah 1 min 1 0. V1-nya tadi kan sama dengan U1 ya. Berarti ya sama aja himpunannya. Jadi kayak 1 min 1 0. Benar gak sih? 1 min 1 0. Oke, benar. Terus V2-nya adalah yang ini yang kita dapetin yang ini. Kita dot min setengah, setengah, satu. Kita sesuaikan. Satu sama setengah. Satu, setengah, terus tambah mm, min setengah. Terus ini setengah nih. Tambah nol, satu. Udah, langsung saja. eh 1 kali setengah itu ya setengah pasti. Tambah ini berarti setengah min setengah kalau dikaliin. Terus ya ini nol. Ya, ini bisa di tidak pedulikan aja. Ya setengah dikurang setengah. Ya udah jawabannya nol lah ya pasti. Ya bukan sulap bukan sihir. Jawabannya nol berarti ortogonal. Berarti kita berhasil melakukan ortogonalisasi. Ya, ortogonalisasi. Nomor 3, seperti itu teman-teman. Dengan menggunakan metode si Gram Smith. Begitu. Untuk nomor 3, alias nomor terakhir kita pada malam hari ini, apakah ada yang belum paham? Oke, Frame sudah paham. Kasih jempolnya lagi. RK sudah paham. Sekar paham. Vincentius aman. Tora aman. Maida aman. Yes, Kalerora paham. Jaki paham. Ariel paham. Ini DMZH juga paham. Olivia paham. Ya, semua paham. Oke. Ya, mungkin ya Ardian juga paham. Thank you, thank you. eh Teman-teman, ada lagi yang mau ditanyain nggak selama karena soalnya 3 doang, teman-teman. Jadi nggak bisa. Kalau tahun lalu cuma 3 doang. Kalau kalian mau, aku nggak tahu ya kalau misalnya ada bang soalnya atau enggak. Tapi di 2023 juga ada kok soal yang kayak sama. 2003, 2023 itu sama juga sih. Ya, boleh request kerjain tugas gak Kak? Bab, eh anu, job desk saya ngerjain UAS. Kejadian UAS tahun lalu. eh Mas Zaki. Oh no, sorry sorry sorry. Mungkin eh, next next buka buka sesi ngerjain tugas bareng. Sorry ya Zaki. Tapi coba kerjain dulu aja siapa tahu nanti bisa diskusi. Selain Zaki ada yang mau ditanya, ada lagi, ada yang mungkin kayak, aduh nih gimana gitu. Kalian BTW, kamu nanya, oh, rada OOT dikit, aman Zaki sama-sama. eh Kalian MRV-nya sama siapa ya teman-teman? Ada yang sama Pak Andiko kah? Atau ada sama dosen lain kah? Coba dibalas di kolom komentar. Pak Budi, oh Pak Budi Santosa ya?
Pak Budi semua nih berarti ya. Pak Andiko Kak. Oh, mantap Vicentius. Ya, biasanya Pak Andiko soalnya kayak gitu tadi deh. Intinya pasti ada produk dot, vektor, terus Gram Smith sama kombinasi linear. Kalau misalnya ada gerakan tambahan, maksudnya kayak ada soal-soal yang lain, itu di luar ekspektasi, jujur aja. Ini 19.50 deh, aku tunggu 19.50, no question, kita end, end, end streaming. Ada yang mau tanya? Kalau Pak Budi sama kah soalnya sama Pak Andiko? Hmm, mungkin aja. Kerja sama sih biasanya dosen, tapi kurang tahu sih kalau misalnya sampai apa ya, sampai sama. Tapi kalau kemarin tuh Pak Andiko ya, aku nggak tahu ya teman-teman aku dapat Pak Andiko atau enggak, tapi Pak Andiko itu kan ngajar beberapa kelas kayak ibarat 3 kelas nih. Nah, kelas aku sama kelas teman-teman aku yang 2 kelas lagi tuh beda. Tapi tuh bedanya itu nggak beda-beda banget, paling cuma angkanya doang gitu loh. Gitu sih. Sama kemarin tuh ya kalau kelas aku tuh kayak ada ya kayak tambahannya gitu lah, nggak tahu apa. Kayak ada pembedanya aja sih tiap kelas. Even though tipe-tipe soalnya sama, tapi ya kayak angkanya mungkin agak lebih gede atau lebih kecil, terus ada penggunaan negatif sama positifnya gimana-gimana. Itu sih biasanya kalau Pak Andi kok ya. Kalau Pak Budi sih kurang tahu ya, karena belum pernah diajarin sama MRV juga. Itu sih. Yang lain teman-teman, ini 46 udah menit 46 4 menit lagi. Ini online atau offline ya? Kalian ujiannya? Kalau offline semangat pelajarin aja PPT bapaknya supaya itu berguna banget guys. Kalau Pak Andi kayak Pak Budi juga sih. Kayak pelajaran PPT-nya sama kalau kalian pernah nyatat apa yang dibilang beliau, niscaya kalian bisa mengerjakan UAS. Bismillah ah. Kalau online mah kayak bebas aja guys. 3 menit lagi, 3 menit lagi. Ada guys, mau ditanyain sebelum di closing. Nanti kalau untuk jawaban dan soal dan jawaban bakal aku kirimin nanti bakal dikirimin kok nanti melalui RK. Oke, 2 minutes left. Ada aman semua teman-teman. Asik, aman, keren banget ya. Kayak aku tutup aja, kayaknya udah pada aman juga ya teman-teman. Oke, aku harap yang aku eh, tadi kita pelajarin tadi, aku harap bisa membantu teman-teman untuk UAS. Aku mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah hadir pada hari ini. Mungkin untuk next EF Learning-nya boleh diajak lagi deh teman-temannya biar lebih ramai lagi ya teman-teman. Terus juga eh semangat intinya teman-teman ngejalanin UASnya pasti bisa kok aman. Aman banget. Oke. Intinya ya intinya semangat aja deh dari aku. Makasih banyak. Ya, sama-sama teman-teman semuanya. Mungkin dari aku sekian. Aku mohon maaf banget kalau misalnya aku ada kurang-kurangnya tadi. eh dari aku segitu. Jangan lupa nanti kalau misalnya ada survei isi bintang 5 ya. Nanti ya ketik aja Kagris bintang 5 gitu. Nah, aku tuh senang banget. Oke. Thank you banget. Aku kembaliin ke moderator. Dadah teman-teman semuanya. Oke, makasih banyak buat Kak Grace ya. Mungkin boleh kita beri tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan online nih buat Kak Grace. Nah, oke. Oke, terima kasih banyak buat Kak Grace atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat tadi dan juga jawaban-jawaban yang mencerahkan juga tadi pada sesi diskusi. Nah, terima kasih juga yang saya sampaikan kepada rekan-rekan peserta yang sudah datang menyimak dan juga
berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat mendukung kelancaran studi kita, yaitu UAS nanti. Nah, sebelum acara ini resmi ditutup, ada beberapa informasi, yaitu terkait pengisian link feedback, yang dimana nanti akan dikirimkan ke grup angkatan. Lalu juga untuk materi dan jawaban yang sudah Kak Grace buat tadi akan sekalian dikirimkan melalui grup angkatan juga, dan juga udah sih itu doang. Dengan demikian berakhirlah rangkaian acara EF Learning pada hari ini. Saya Ariel dan juga mewakili seluruh panitia mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun tutur kata yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Selamat beristirahat, sampai jumpa di kegiatan EF Learning selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.